adalah penilaian tengah semester pelajaran tarikh Islam. Kita buat mendadak. Jadi bagaimana reaksi siswa SMP Muhammadiyah ketika ujian lisan pertama kali di kelas 7? Yuk kita saksikan. Bulan, silahkan jelaskan jawabanmu. Pada tanggal 16 Agustus, tepatnya 1610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril datang ke Gua Hiro memberikan wahyu pertamanya. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad bertanya. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Seketika malaikat Jibril pergi. Nabi Muhammad pulang dengan rasa takut. Siti Khadijah bertanya, ada apa denganmu? Karena Nabi Muhammad pun menjawab, ambilkan aku selimuti aku. Siti Khadijah sudah mengetahuinya bahwa Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah. Farhel, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari pelajaran tarikh Islam untuk PTS. Saya mengetahui Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah dengan sahabat-sahabatnya dan dengan kendaraan dia unta. Naila, jelaskan apa yang kamu ketahui dari pelajaran tarikh Islam. Nabi Muhammad SAW menerima kerasulan pada usia 40 tahun. Dia menerima kerasulan pada saat di Gua Hiro. Di Gua Hiro sudah lama dia di sana sejak 622 tahun. Kania, jelaskan ulangan ujian lisan penilaian tengah semester. Nabi Muhammad menerima wahyu saat berusia 40 tahun. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah karya Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di puncak Gunung Hiro yang berada sekitar sekitar 6 km. Putra Abdullah itu merenung dan mencari hakikat kebenaran. Nabi Muhammad telah lama tidur menyendiri di Gua Hiro. Datanglah malaikat Jibril dan berkata, bacalah. Menjawab Nabi Muhammad, saya tidak dapat membaca. Nabi Muhammad merasa merangkul seperti cekikan yang
pergi dan terasa jerikan tersebut rendah. Nabi Muhammad menyebarkan Islam menyebarkan Islam ke masyarakat Madinah. Datanglah kaum Quraisy mencegah Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Alfiana, silakan jelaskan jawabanmu. Wahyu pertama turun pada malam 17 Ramadan di dalam Gua Hiro. Kebiasaan orang Arab kala itu menyendiri dan menjauhkan diri dari keramaian. Raisa, silakan jelaskan jawabanmu. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anggap jalan ulang, anggap jalan ulang. Lah, mulai lagi kan. Satu, hentikan. Enggak dulu, diulang. Satu, Kak. Raisa, silakan jelaskan jawabanmu. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Siddratul Muntaha. Peristiwa ini adalah perjalanan Nabi Muhammad sekaligus bertemu dengan Allah secara langsung. Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj dikenalkan sebagai Isra Mi'raj dikenal dengan karena peninggalan karena dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu paman Nabi Muhammad dan istri Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sepeninggal
Siti Khadijah, tidak ada lagi yang bisa mempercayai dakwah Nabi Muhammad. Berapa menit? Dan pada malam hari di Gua Hiro, Nabi Muhammad diberikan wahyu pertama kalinya. Dan Nabi Muhammad pada malam itu ditemui oleh malaikat Jibril dan diajaklah oleh Jibril ke sumur Zam-Zam. Dan saat itu Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dan Jibril menaiki hewan yaitu berapa menit? Dimulai dari mana, Pak? Keisa, silakan jelaskan jawabanmu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro bersama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad menerima wahyu dengan sahabat-sahabatnya. Yang didatangi malaikat Jibril yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Memberi wahyu dan Nabi Muhammad disuruh membaca surat, yaitu surat Al-Alaq, bacalah sebuah darah. Dan Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa membaca surat ini. Dan dan malaikat Jibril berkata, bacalah. Dan Nabi Muhammad SAW membaca di dalam hati dan mengeluarkan perkataan-perkataan dari hatinya tersebut. Sesudah membaca surat tersebut, Nabi Muhammad SAW akan pergi ke kota Madinah bersama sahabat-sahabatnya, dan malaikat Jibril pun pergi dengan tiba-tiba. Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad dan kawan-kawannya pun pergi ke kota Madinah untuk menyebar agama Islam. Di kota Madinah tersebut, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya bertemu dengan dan Nabi Muhammad ditanya oleh seorang laki-laki yang berada di kota Madinah tersebut. Engkau siapa, wahai lelaki? Saya adalah Muhammad. Dan ini adalah sahabat-sahabat saya. Saya kesini oleh perintah malaikat Jibril menyebar agama Islam. Dan akhirnya malaikat Jibril pun dan lelaki tersebut bertanya, kenapa kau ingin menyebar agama Islam itu? Jawab lelaki itu, Nabi Muhammad, ya karena agama Islam agama
Islam adalah Julfikri, jelaskan jawabanmu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Malaikat Jibril pun memberitahu untuk Nabi Muhammad disuruh membaca surat Al-Alaq. Nabi Muhammad mempunyai keluarga, paman dan istrinya yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nabi Muhammad paman dan istri Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang dicintai Nabi Muhammad pun meninggal. Nabi Muhammad pun sedih karena tidak ada lagi yang untuk yang mempercayainya. Karena Nabila, jelaskan jawabanmu. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira dan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hampir bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdul bin Abdul Muthalib wafat sejak Nabi Muhammad berusia 6 bulan. Dan di kandungan Siti Halimah ia sejak itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang pemuka Quraisy yang banyak disegani. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad yang sangat dia cintai. Nabi Muhammad sejak di kampung Bansat disitulah ia mulai menginjak masa remaja, dan disitulah ia mulai bekerja dengan tanpa ada yang memanggil. Lolita, jelaskan jawabanmu. Pak, Kalian bisa mengaku loh. saya akan menceritakan tentang Muhammad Khalid. Muhammad mempunyai salah seorang sahabat. Sahabatnya ingin menanyakan 3 pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah orang beriman bisa mencuri? Pak, benar. Iya, orang beriman bisa mencuri. Dan temannya bertanya lagi, wahai Nabi Muhammad, apakah orang beriman bisa berzina? Iya, orang beriman bisa berzina dalam kehilafnya dan terjebak di perzinahan. Wahai Rasulullah. Dan pertanyaan ketiga, wahai Rasulullah, apakah orang beriman bisa berbohong? Tidak. Nabi Muhammad menjawab dengan tegas, orang beriman tidak bisa berbohong. Karena berbohong tidak termasuk dalam hukuman. Zina itu berhukum dalam hukuman tajam, dan sedangkan berbohong tidak dihukum apa-apa. Dan Nabi Muhammad pun pergi ke kota Mekah. Dia mengumpulkan warga-warga Mekah. Wahai penduduk Mekah, apakah kalian bisa percaya dengan perkataan ini? Kami tetap percaya karena engkau bersifat sidik. Dan Abu Bakar pun mengajak Nabi Muhammad pergi. Dan oleh itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar bertemu dengan para kaum kafir Quraisy.
Dan mereka pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapa dia?" Dan Abu Bakar pun menjawab, "Abu Bakar tidak bisa berbohong." Dan tiba-tiba ada angin deras menerjang dan berkelahi. Mereka pun sedang angin itu pun bisa mengangkat gunung. Dan kaum Quraisy tidak bisa lagi bertanya. Asifah, jelaskan jawabanmu. Sebelum mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad sudah berapa kali menyendiri di Gua Hiro. Aldo, silakan jelaskan jawabanmu. Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah diberi karunia dari Allah seperti wajahnya bersinar dan bersih. Dan sebuah malam Nabi Muhammad SAW bermimpi bertemu malaikat Jibril di dalam Gua Hiro. Tepatnya di samping Jabal Nur turun wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-4. Dan Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Siapa nama engkau?" Dan malaikat Jibril pun bertanya, "Aku malaikat Jibril. Aku akan memberi wahyu pertamamu, yaitu surat Al-Alaq 1-4. Dan Nabi Muhammad SAW pun bergetaran melihat malaikat Jibril. Ia mengangguk Nabi Jibril. Dan seketika pulang Nabi Muhammad SAW bergetar dan badannya kedinginan. Sampai di rumah, Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu dan istrinya pun membuka pintu, yaitu istrinya bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah menanya, "Mengapa badan engkau bergetar dan kedinginan?" Di dalam hati Siti Khadijah, ia telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah diberi wahyu pertamanya oleh malaikat Jibril. Dan Nabi pun menjawabnya, "Aku tadi telah bertemu dengan malaikat Jibril. Ia memberi aku wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-4. Di situ Siti Khadijah mengambil selimut dan air putih, lalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia bisa tertidur pulas. Ketika Nabi Muhammad SAW tertidur, Siti Khadijah keluar sebentar. Setelah keluar, Siti Khadijah masuk lagi ke dalam rumah. Ia melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk dan tercengang. Ia masih memikirkan malaikat Jibril yang tadi di Gua Hiro. Dan dia masih gemetaran. Ia pun berzikir sebanyak 33 kali. Di dalam Gua Hiro, ia bersama sahabat-sahabatnya. Telah didatangi malaikat Jibril. Berapa menit, Pak?